Halo, kembali lagi kita di channel Mr. G. Bison. Seperti ini adalah part kedua dari belajar Laravel Excel. Di tutorial part 2 ini, saya akan menjelaskan bagaimana langkahnya agar dia keluar sebagai Excel. Nah, tapi sebelumnya yang perlu diketahui, pembahasan kita itu sebenarnya lebih kepada menggunakan Excel yang natif, bukan Laravel Excel yang seperti tutorial yang mungkin kita bisa lihat ya. Ada beberapa alasan. Pertama adalah saya bisa dalam menggunakan yang versi natif ini, saya jadi lebih bisa memanipulasi isinya. Sedangkan yang dari Laravel Excel itu kayaknya dia statis. Apalagi kalau saya punya kebutuhan, saya ingin memasukkan logo perusahaan atau ingin memasukkan sesuatu yang khusus, atau ingin datanya pada kolom sekian itu tampil dalam bentuk tanggal yang saya sudah tentukan. Karena gini, tanggal yang bisa kita gunakan ya itu pasti dia akan langsung menggunakan tanggalnya bentuk Indonesia ya. Tapi bagaimana kalau kita tuh pengennya tanggalnya itu hanya nunjukin bulan dan tahun aja misalnya gitu. Ya, walaupun di dalam isinya datanya itu bentuknya lengkap. Oke, kita akan balik ke sebelumnya. Saat kita menekan tombol contoh 1 ya, di sini, maka otomatis dia akan mendownload. Di sini download dan ketika kita buka downloadannya, ya, maka kita akan dapatkan dia dalam bentuk Excel. Yang mungkin kalau kita perhatikan di Excel ini ada tulisan Hello World. Hello World sedikit info ya. Hello World yang ada di sini itu bukan berasal dari Excel yang saya buat, tapi ini berasal dari template. Nah, sebelum kita ke sini ya, kita akan lihat dulu bagaimana sih bentuk dari codingannya. Oke, sebelum kita ke sini, kita mulai dari indeks dulu. Karena kita kan menggunakan indeks ya. Di indeks, untuk tampilannya, untuk linknya, saya akan menggunakan alamat seperti ini. Jadi, untuk enaknya ini kan saya kasih space. Nah, ini juga info juga ya. Dalam membuat sebuah coding, sebisa mungkin memang lebih enak itu seperti ini. Negatifnya adalah akan jadi panjang ke bawah. Tapi ketika ya kamu sudah berumur ya, mata udah capek ngeliatnya, kayaknya tampilan seperti ini lebih enak untuk dilihat dibandingkan isinya lurus semua ke dalam. Untuk tampilan yang tadi seperti yang tadi saya buat seperti ini ya, nggak apa-apa kalau misalnya bentuknya begini. Tapi kalau misalnya ya mata udah susah untuk lihat ya, jadi mau nggak mau ya seperti ini. Nah, ini alamatnya ini ya, yang akan kita gunakan. Dan untuk rutenya, kalau kita rutenya menggunakan metode seperti yang di atas sini ya, kita bisa kelompokkan dengan bentuk seperti ini. Dimana kita kelompokkan dalam Excel, terus rutenya seperti ini, dan ya, inilah hasilnya. Oke, untuk masukan juga ya, sangat disarankan, sebenarnya jangan pakai get, kita pakai post. Sebenarnya ini terkait juga supaya datanya aman ya, karena kan kita akan mengirimkan banyak data untuk nanti dikompil. Kalau kita menggunakan Excel ini untuk membuat sebuah laporan. Dari sini kita akan lompat balik ke Excel controller, di mana disinilah kode sehingga kamu bisa menghasilkan Excel. Nah, berbeda dengan tutorial yang lain, di mana tutorial lain istilahnya membuat Excel-nya dari core langsung gitu loh. Jadi istilahnya hello world diketik manual. Saya sebenarnya ingin lompat ke dari itu. Saya membuat template dulu.
Ini saya membuat template di sini. Saya membuat template dengan nama demo XLS yang saya letakkan di folder resource. Nah, ya, resource saya buat sebuah folder namanya Excel, saya letakkan di sini. Ini adalah file template. Jadi gini, ketika saya ingin membuat sebuah Excel, saya meload dulu ini demo ini. Kemudian hasil dari hasilnya saya akan tampilkan. Gitu. Karena dalam contoh ini saya nggak melakukan apa-apa, saya nggak akan merubah apa-apa di dalamnya, dan lebih condong untuk menampilkan aja. Ya istilahnya sama aja sih seperti saya file get content demo, terus itu saya tampilin, itu juga sama. Tapi dalam hal ini saya menunjukkan dalam bentuk Excel-nya. Poin-poin yang harus diperhatikan di sini adalah kita harus mulai dari membuat readernya dulu nih. Ya. Saya sarankan memanfaatkan demo.lxs. Gitu. Ya. Menggunakan Excel yang X. Kalau mau pakai Excel aja biasa juga nggak apa-apa. Ya, tapi kalau yang ini fiturnya lebih banyak. Seperti itu. Nah, setelah itu load dari mana posisinya. Karena tadi saya sebut posisinya ada di dalam resource, maka buatlah ketik seperti ini, resource path Excel. Kemudian slash, ini slash ya, tapi untuk aman ini saya pakai menggunakan directory separator. Terus baru nama filenya akan kita load, karena ini adalah template. Ya. Template ini nantinya di part berikutnya yang akan kita manipulasi isinya, tapi bukan template aslinya. Jadi template aslinya itu akan kita ambil aja sebagai template dasar, tapi nanti kita isi-isi di dalamnya sehingga nanti hasilnya menyesuaikan dengan si template itu. Jadi tujuannya adalah supaya template kita yang tadi sebelumnya itu ada misalnya ada tulisannya di situ atau ada gambar logonya. Jadi itu lebih gampang karena apa? Kita hanya meletakkan logonya itu di Excel template-nya, bukan kita meletakkan gambarnya itu di web lalu kita minta load. Nah, itu beda lagi kasusnya. Nah, kebetulan saya nggak melihat di tutorial di manual yang Laravel Excel yang dia mengharuskan meletakkan gambar. Yang bisa membuat dia meletakkan gambar. Kalaupun ada, itu jadi agak custom gitu loh. Dan juga ada masalah juga kalau kita ngomong masalah yang file di load gambarnya ya, karena setahu saya coba untuk load dengan alamat yang HTTP gitu ya. Ada beberapa programmer berhasil load dari HTTP, gitu loh. Alamat HTTP, load gambar. Jadi gambarnya ngambil dari HTTP, walaupun itu ada di lokal. Di saya nggak tahu kenapa gagal, tapi di orang lain berhasil. Jadi saya asumsikan di sini mungkin ini masalah tampang. Kalau kata programmer zaman dulu, ini gak tampang gitu. Oke, header ini bisa dibilang ini adalah opsional. Sebenarnya bukan opsional sih. Header ini itu harus ada karena ini kan buat di download. Ya. Tapi di sini mungkin dihafalin aja kata-katanya gimana, atau bisa cari di internet perintah untuk supaya header download Excel. Seperti itu. Nah, nextnya adalah saya ingin supaya bisa ngebikin itu di download. Nah, disinilah saya memerlukan namanya IO Factory. IO Factory untuk membuat tulisan itu spreadsheet-nya jadi Excel, kemudian di save, ini ditampilkan. Sehingga hasil akhirnya yaitu ketika saya mengklik contoh, otomatis contohnya keluar. Kayak template yang tadi kita lihat barusan. Seperti itu. Nah, dari sini kita nanti akan menuju ke part di mana template yang sudah saya buat ini akan memiliki informasi di dalamnya. Jadi
kalau kita menggunakan Laravel Excel, ya, dia akan meletakkan info-info yang kita ketik itu di sini. Padahal mungkin kita pengen supaya, saya nggak mau taruh situ, saya mau taruhnya di sini, di B7 misalnya, bukan di A7, di B7. Terus dia tulis ke bawah, gitu. Ya, itu nanti berikutnya. Di sini pertama kita akan coba untuk manipulasi template-nya dulu. Untuk yang part berikutnya adalah manipulasi template yang kita pakai, kemudian kita melot template itu, lalu kita mengisinya. Ya. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada part berikutnya. Tolong jangan lupa di subscribe, terus di share, dan juga jangan lupa tinggalkan pesan kalau isi dari konten ini bermanfaat. Oke, terima kasih untuk waktunya.